Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan berceramah tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah. Tanpa mengenal lelah dan putus asa, dakwah Rasulullah ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam dan orang-orang yang belum masuk Islam. Dakwah kepada umat Islam bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah. Kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Selain itu, Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujud persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuk masyarakat Madani di Madinah. Sedangkan dakwah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajaran dan mengamalkan sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal soleh, yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat. Strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam bertakwa menyebarkan agama Islam. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam Madinah. Masjid yang pertama dibangun Nabi di Madinah adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah. Fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW sebagai saran pembina umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Menjadi sarana ibadah seperti sholat, menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis, sebagai sarana tempat menyambungkan tali silaturahmi antara kaum muslimin. Sebagai sarana sosial menjadi tempat bermusyawarah, tempat menyusun strategi perang. Yang kedua, membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid. Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adilnya. Pasar tersebut telah berubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam, disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, jauh dari riba dan keserakahan. Pasar Madinah ini yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum Ansor agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Kaum muhajirin meninggalkan semua harta benda di kota Mekah untuk hijrah bersama Nabi ke Madinah, sehingga sangat membutuhkan bantuan dari kaum Ansor untuk memulai hidup baru. Persaudaraan ini juga akan membentuk suatu solidaritas antara kedua kaum tersebut yang nantinya sangat penting bagi perjuangan umat Islam. Yang keempat, Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan non-muslim di Madinah, yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antara pihak yang terkait. Atas
Kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menginspirasikan umat Islam hari ini untuk tetap menjaga toleransi umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.